di channel Om Ewa. Oke teman-teman, kali ini di depan saya lagi masih ada dan ada lagi RC MN99S. Nah, RC ini RC yang mendapatkan perhatian lagi ya teman-teman. Jadi entah kenapa nanti channel ini mungkin jadi channel khusus RC MN99S kali ya. Ya karena memang updatean dari RC ini tuh banyak banget dan berjibun, dan kemudian permasalahan dan penyelesaiannya juga banyak banget. Jadi jangan kira Anda kalau memakai RC MN99S buat pemula itu aman-aman aja, ya salah. Ya salah besar. Karena RC untuk pemula itu, untuk memilih ini ya benar kita dapat harga murah, tapi untuk kita main untuk ke adventure benerannya itu butuh perbaikan banyak banget. Kalian yang bisa dipakai hanya body sama chassis, yang lainnya mesti kalian ubah. Nah, untuk versi 3, versi menurut saya ini versi 3, ini RC untuk ubahan di versi 3 menurut saya. Ini banyak yang sudah saya upgrade ya kemarin, banyak banget, dan terakhir saya memasukkan, terakhir ini versi 3 ini saya memasukkan jeroan dari 1/10 ke 1/12, scale 1/12. Jadi saking judeknya, saking pusingnya, banyak banget problemnya. Jadi dari steering ini yang sering rusak, ini servo steering MN99S saya memakai Hobby Wings 17G. Untuk trailing di medan yang cukup berat dia sudah ganti 3 kali nih teman-teman. Bahkan yang parahnya lagi ini baru loh teman-teman, ini masih baru dipakai 1 kali udah getar-getar dia, krek gitu, dia udah nggak kuat lagi. Kalau saya ganti ini lagi, otomatis nanti saya juga bakalan dapat durability yang pendek juga, ganti lagi juga. Nah, maka dari itu saya ganti aja dengan servo yang 1/10 langsung ya teman-teman. Jadi putar otak bagaimana caranya servo 1/10 bisa masuk di MN99S tapi on axle, bukan yang di chassis ataupun di atas belakang kap sini servonya ya. Kenapa saya nggak terlalu suka untuk servo yang dipasang di atas ini kalau nggak pakai panhard. Jadi kalau saya memasukkan servo besar di kasis atau di tempatnya sini, dia kan juga nyambung ke kasis ya. Kalau nggak pakai panhard mesti bodinya juga ikut rolling, goyang. Ketika roda nggak kuat berputar, maka bodi yang ikut terdorong oleh si servo itu, karena dia kan mainnya di atas chassis, sedangkan untuk arah torsinya kan ada di gardan. Jadi chassis sama gardan kan dipisahkan dengan link rod ya. Jadi nanti link rodnya itu juga ikut goyang. Ya satu-satunya cara untuk mengatasi itu harus pasang panhard. Panhard yang kita sambungkan dari chassis ke link rod menyilang seperti itu ya, silang. Kalau pakai panhard kita juga butuh banget effortnya. Padahal di MN99S ini sudah full banget, dia padat banget. Nggak mungkin lagi dipasang panhard di scale 1/12 ini ya teman-teman. Buat kalian yang bisa pasang panhard di scale 12, saya acungi jempol banget, jempol 3 atau 4 lah bisa pasang panhard di sini. Karena memang ini padat sih, untuk chassisnya padat, untuk panhard yang cocok juga harus custom gitu kan. Jadi ya kalian juga hebat kalau bisa pasang panhard, kalian cocok bisa pasang di servo atas di chassis. Tapi kalau kalian tidak mau effort lagi, ikuti tutorial saya ini ya teman-teman. Jadi saya bisa pasang servo besar 25 kilo SPT itu bisa masuk di on axle loh. Nah, caranya gampang, daripada kalian bikin panhard susah-susah, kalian lebih gampang masangin di atas. Saya akan tunjukin nih servonya teman-teman. Sebentar. Ini bongkarannya saya pindah dulu. Untuk kamera saya akan open view close view ya. Sebentar. Oke teman-teman, ini dapat dari atas view-nya. Nah, untuk pemberitahuan dulu aja ya buat kalian yang belum mengikuti channel ini ya, bisa di klik subscribe aja, bisa bunyikan lonceng biar nggak ketinggalan mungkin tips dan triknya. Nah, untuk sekilas saja dulu. Nah, ini sudah saya ganti dengan motor 1/10 yang ini besar, ini tipe 540, dan dia bisa masuk. Untuk tutorialnya kalian bisa cari di video saya ini, klik channel saya, kemudian cari aja video-video saya untuk pemasangan ini, sudah ada tutorialnya. Jadi ini sangat mudah banget dan bisa PNP.
kalian hanya butuh effort sedikit 20% aja kalian bisa masuk. Kemudian untuk gearboxnya ini juga sudah dual speed dengan full metal daleman ya, gear metal, serta chassisnya ini juga, chassis gearboxnya juga metal. Kemudian kita silen untuk sambungannya, ini gunanya buat apa? Karena gearbox saya ini sudah tidak memakai grease lagi ya, jadi sini sudah juga saya silen dari dalam. Ini sudah kopelnya, ini as kopel juga saya kasih as seal shock ya, ini juga sama seal shock, tujuannya agar olinya tidak rembes dari kedua arah ini serta di transmisi sini. Kemudian bagian belakang juga saya tutup dengan silan yang lubang-lubang ini. Kemudian ini lubang bautnya masih aman, dia nggak rembes. Udah itu aja. Kalian bisa isi oli ini dengan oli mesin ya. Kalau saya menggunakan oli ini ya teman-teman. Jadi saya menggunakan oli ini, gear oli untuk matic ya, ini untuk motor matic. Saya masukin ke sini sebanyak 15 cc. Nah, kenapa harus 15 cc? Karena sudah resort untuk volume di sini itu maksimal 40 cc di dalam gearbox dual speed ini. Volume maksimal yang bisa diisi itu adalah 40 cc. Kemudian kalau kita kurangi separuhnya dia akan 20 cc. Nah, 20 cc itu setelah saya riset, ketika gear berputar bagian bawah itu gear transmisi yang bawah ini kan ada dua, ini ada dua gear di sini. Ya, sini ada dua gear itu ikut terendam. Meskipun sebagian olinya sudah ikut berotasi dengan gear ya, tapi ada sisa oli yang masih merendam penuh di gear ini. Jadi saya kurangi 5 cc, jadi cukup 15 cc. Yang 10 cc dia akan rotasi, dia akan berputar, dia ikut putaran gear ke atas. Kemudian masih ada sisa 5 cc yang masih merendam si gear bagian bawah. Kenapa ya? Memang harus seperti itu kan. Kalau kita isi full, nanti gearnya juga sangat berat, karena kalau kalian tahu sendiri untuk sesuatu yang berotasi atau berputar di air, dia torsinya akan melemah ya teman-teman. Seperti baling-baling speedboat itu kan, kalau di atas air dia kencang banget, begitu dia masuk air dia akan rotasinya akan berputar melemah, torsinya akan menjadi melambat. Untuk menghindari itu jadi dikasih oli 15 cc aja cukup ya teman-teman. Oke, 15 cc cukup. Kemudian saya menggunakan Hobby Wings 1060 ampere ESC nya dengan Dumbo RC X6DC yang sudah ada modul-LED-nya. Ini modul-LED di sini. Nah, ini nanti saya sambungkan ke body yang sudah saya setting modul LED ini. Untuk baterainya saya on body ya, tanam ya teman-teman. Jadi baterai. Nah, untuk baterai saya menggunakan baterai custom nih juga nih teman-teman. Jadi ini baterai dari rokok ya, rokok vapor ya. Buat kalian yang suka nge-vape mesti tahu ya baterai ini, karena baterai ini memiliki jenis IMR memiliki daya 40 ampere yang paling gede. Untuk bukaan arusnya dia maksimal bisa 40 ampere. Jadi baterai ini cukup banget ya. Ini kapasitasnya 2800 mAh. Kalau buat speed ini ya cukup buat trailing dari awal sampai akhir. Kalian juga butuh backup baterai sih sebenarnya. Ini sudah saya tanam, jadi dia nggak bisa dicopot-copot. Untuk pengecasannya saya kasih lubang di sini aja. Ini untuk bisa dicas di charger bawaan gitu. Terus saya bisa tutup kembali dengan cover ini. Aduh, covernya ini 3D print, kalian bisa pesan di online shop. Ini yang dari apa itu saya lupa, untuk kalian bisa carilah, gampang ini carinya di Shopee banyak. Nah, tinggal pasang seperti ini aja, sip. Terus untuk bagian depan ya, ini ya tipsnya untuk tutorialnya pemasangan ya. Saya menggunakan servo 25G on axle, jadi ini aman banget, jarak mainnya masih aman, jarak travel ke kiri juga masih penuh sampai full shock ya. Ini full shock mentok. Ini juga yang sebelah kanan juga full shock mentok. Di travel ke kirinya dia tidak ada nyangkut-nyangkut. Nah, caranya bagaimana Om? Nah, caranya gini. Jadi untuk bracketnya saya ubah untuk bracket bawaan ini ya teman-teman. Jadi ini untuk bracket bawaan servo kecil Surpass Hobby 17G ya. Ini menurut saya kurang kuat karena saya sudah ganti ini 3 kali, tidak mau ganti yang keempat kalinya. Jadi saya ubah pakai servo yang besar. Saya menggunakan bracket opsional, ini bracket karbon. Kalian bisa beli di toko-toko online.
Kemudian saya pasang di sini, ini dudukan bautnya kan ada di sini sama di sini, jadi saya ubah, saya sesuaikan dengan dudukan baut di link base. Jadi ini link base, terus ini bracket, terus nanti akan dimasukkan ke sini, jadi saya langsung masuk ya teman-teman. Nah masalahnya ya kasih sini kan kecil untuk lebarnya, jadi untuk pergerakan servo besar tuh mentok ya. Nah ini kan mentok, jadi memang harus dilebarin dengan cara seperti ini, ditekuk keluar seperti ini, seperti huruf apa, Z atau S yang lebar ya. Kemudian kalian coba pasang kembali dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Jadi dia free, bisa naik ke atas untuk shocknya, untuk kanan kiri shock main. Nah ini free, jadi memang harus ada beberapa yang mountingnya dicowok, tapi nggak masalah untuk mounting kan, nggak ngefek apapun. Ini mountingnya ini, karena mounting ini ngepres dengan chassis kalau nggak dicowok gitu. Dan masalah lagi di bracket depan, karena bracket depan sudah nggak bisa pakai bawaan, jadi kita custom ya, ini pakai mounting dari baja ringan yang saya potong-potong, kemudian ditekuk seperti U. Kemudian untuk mounting apa ini, mounting si bumper, jadi nanti bumpernya nempel di sini ya teman-teman gitu. Untuk looknya kalian bisa lihat, ini sudah saya setting di body untuk dipaskan sebentar, kebalik. Nah seperti ini, sip, ini udah bisa masuk ya teman-teman. Nah nanti seperti ini looknya. Ini jangan lupa kalau mau pasang bracket paling depan, karena ini custom, jadi harus benar-benar lurus, presisi kanan kiri dan firm ya. Ini lurus. Untuk servo juga masih aman. Kemudian untuk ini dudukannya si bumper nanti nempelnya di sini, kita bor di sini ya. Terus di sininya saya dapetin mur ya teman-teman, untuk mounting bumper depan. Nah seperti ini, jadi bentuknya L seperti ini. Nah karena memang depan ini sudah tidak bisa dipakai lagi karena jaraknya sudah bertambah lebar, jadi pakai ini aja cukup untuk mengkaitkan si bumper depan. Jangan lupa disetting agar bumpernya ini tidak terlalu dongak, tidak terlalu nutup kan ya, kan harus disetting dengan bodinya saat pemasangan. Kemudian kalian bisa tentukan titik lubang bautnya, habis itu kalian bor, kasih baut, beres, selesai. Dan seperti ini looknya tampilannya teman-teman. Ini nanti baru pertama kali kita coba, jadi nanti saya coba, ini selesai jadi saya coba, dan semoga aja ini kitnya aman. Jadi MN99S 1/12, skala 1/12 dengan jeruan 1/10, 540 motor, servo 25 kg, IST 1060 standar lah. Terus double winch depan belakang, saya menggunakan belakang PTO dari Surpass Hobby 25G. Ini servo steering yang rusak, jebol, elektrikalnya saya ganti, jadiin PTO. Dan saya menggunakan winch 30 ampere. Saya simpan di bagian belakang ini, masih ada tempat sisa, saya bikinin tempat dari ini plat ya, plat. Ini sebenarnya sih ya baja ringan juga. Saya tekuk ke atas untuk menutupi si modul winch. Ini ada dua nih. Nah 30 ampere dan 30 ampere ini buat bagian belakang, yang ini arah depan, sini sambungnya. Terus channelnya juga di sini saya rapikan. Gimana caranya ini tetap biar bisa rapi ya teman-teman. Tinggal dua colokan ini yang disisain karena dia menyambung ke body. Sudah selesai dan kita mari coba untuk kit ini. Terima kasih buat kalian yang suka klip ini, suka video ini, bisa kalian like. Yang nggak suka ya boleh di dislike. Support terus channel ini, yang belum subscribe bisa di subscribe ya teman-teman. Subscribe channel ini baru merintis buat 1000 subscriber. Terima kasih buat kalian yang sudah dukung, terima kasih buat kalian yang sudah klik like dan subscribe. Terima kasih dan see you next time. Kita ketemu di video berikutnya aja. Bye bye.